Pernah nggak sih kepikiran kalau rencana 5 tahunan yang sering banget kita bangga-banggain, itu justru yang bikin kita jalan di tempat? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal bedah tuntas konsep itu dan coba merombak cara kita mikirin soal tujuan. Jujur aja nih, seberapa sering sih kita berhasil nyampe di satu target, tapi rasanya malah biasa aja, atau malah ngerasa kosong? Kita bakal obrolin jebakan psikologis di balik budaya gila target ini, dan kenapa orang-orang yang kelihatannya super sukses malah sering rasa capek banget secara mental. Masuk ke bagian pertama, soal jebakan dari tujuan itu sendiri. Sadar atau enggak, ada masalah biner yang tanpa sengaja kita ciptakan tiap kali kita bikin target dalam hidup kita. Coba bayangin angka 99% ini. Gede banget kan? Ini sebenarnya merepresentasikan jumlah waktu masif yang kita habiskan dalam kondisi yang terasa kayak sebuah kegagalan. Kenapa? Ya cuma karena kita lagi ada di fase belum sampai ke target kita. Bayangin aja, hampir seluruh waktu kita dihabiskan untuk merasa belum cukup. Dan lucunya, pas kita beneran nyampe di tujuan, ada yang namanya kesesatan pencapaian atau arrival fallacy. Kepuasan yang kita tunggu-tunggu ternyata nggak seberapa dan cepat banget hilangnya. Otak kita tuh pinter banget adaptasi, dopaminnya habis, dan akhirnya kita maksa diri bikin target baru lagi buat ngisi kekosongan itu. Bener-bener kayak lari di treadmill yang nggak ada tombol berhentinya. Nah, poin kedua kita adalah tentang psikologi kegagalan. Dari siklus tadi kelihatan banget kan kalau hal ini nggak cuma sekedar nunda kebahagiaan kita, tapi justru aktif memproduksi rasa cemas, gagal, dan rasa malu yang sama sekali nggak perlu. Masalah utamanya ada di identitas. Coba deh bandingin versi diri kita yang bikin rencana di bulan Januari sama versi diri kita pas bulan Desember. Kita kan manusia ya, pasti berubah terus. Kalau kita terlalu kaku sama target jangka panjang, kita kayak terjebak ngelanjutin komitmen yang dibuat oleh orang asing, yaitu diri kita di masa lalu yang pola pikirnya mungkin udah nggak relevan lagi sekarang. Lanjut ke bagian ketiga, masalah pengukuran. Situasinya makin runyam kalau kita mulai terobsesi sama metrik, atau segala sesuatu yang harus diukur pakai angka. Pernah dengar istilah cognitive tunneling? Gampangnya, ini tuh kayak pakai kacamata kuda. Saking fokusnya sama satu hasil spesifik, kita jadi kaku. Kita ngalamin kebutaan terhadap hal-hal di sekitar kita. Akibatnya apa? Kita sering banget ngelewatin momen-momen spontan atau peluang tak terduga yang sebenarnya justru bikin hidup ini jauh lebih seru dan berharga. Ini nih yang jadi celah paling besar dari metode SMART Goals yang sering banget diajarin ke kita. Metode itu sistematis banget memuja hal-hal yang bisa diukur pakai angka, kayak besaran gaji, IPK, atau waktu lari maraton. Padahal, kualitas hidup yang sesungguhnya, kayak kebijaksanaan, karakter diri, atau seberapa dalam hubungan kita sama orang lain, itu kan wilayah kualitatif yang kompleks banget. Nggak semuanya bisa dan harus diangkakan, kan? Yang lebih parah lagi, ada yang namanya over-justification effect. Ini kejadian pas kita nekat ngasih target angka ke hal-hal yang awalnya benar-benar jadi passion kita. Misalnya, ngubah hobi yang kita cinta mati jadi sekedar side hustle demi cuan. Awalnya mungkin asyik, tapi pelan-pelan itu ngebunuh rasa ingin tahu murni yang mengawali semuanya. Kegembiraan yang tadinya pure berubah jadi transaksi yang super melelahkan. Terus, solusinya apa dong? Masuk ke bagian keempat, mengutamakan sistem di atas tujuan akhir. Kita bakal lihat gimana orang-orang yang hidupnya paling fulfilled ternyata lebih fokus ngebangun sistem keseharian, bukan cuma melototin garis finish. Kalau kita bandingin secara head-to-head, pendekatan yang fokusnya cuma ke tujuan, itu butuh ledakan motivasi yang nggak selalu ada tiap hari. Kadang semangat, kadang malas. Tapi kalau kita pakai sistem, kita ngomongin ritme harian yang konsisten. Anda bisa merasa menang setiap hari cuma dengan jalanin prosesnya, tanpa harus capek-capek nunggu garis akhir buat ngerasa sukses. Ada kutipan yang tajam banget dari James Clear soal ini. Katanya, kita itu nggak akan naik ke level tujuan kita, tapi kita bakal jatuh ke level sistem kita. Yang bikin kutipan ini ngena banget adalah gimana dia ngegeser fokus kita sepenuhnya. Daripada terus-terusan ngecek kompas buat ngeliat tujuan yang masih jauh di depan sana, mending kita fokus ke gimana cara kita ngayuh sepeda kita hari ini. Sistem Anda adalah cara Anda ngayuh sepeda itu. Dan ini langsung ngebawa kita ke pergeseran identitas yang krusial banget. Beda loh rasanya bilang, saya pengen lari maraton, sama saya adalah seorang pelari. Begitu Anda ubah identitas Anda, hal itu bukan lagi sekedar tugas sementara yang bakal dicoret dari to-do list, tapi berubah jadi gaya hidup berkelanjutan yang bakal terus nempel sama Anda. Sampailah kita di bagian kelima, mendefinisikan ulang kehidupan yang bermakna. Gimana caranya? Kita ngeramu semua info ini buat ngejalanin hidup ke depan tanpa harus bolak-balik kena burnout.
Alih-alih terikat sama rencana 5 tahunan yang kaku kayak batu, kita bisa pakai cara yang lebih rileks. Anggap aja tujuan itu sekedar arah mata angin utara yang longgar buat mandu kita. Mulai bangun kebiasaan dari identitas yang mau kita bentuk. Nikmatin banget proses belajarnya tiap hari. Terus pelihara rasa ingin tahu, dan biarin aja hasil akhirnya datang sendiri sebagai bonus yang natural. Karena at the end of the day, hal-hal paling esensial yang bisa kita capai, seperti hubungan yang tulus, kebijaksanaan, dan karya yang punya nyawa, itu tumbuhnya pelan-pelan, ngumpulnya dari hari ke hari dalam keheningan. Hal-hal kayak gini nggak akan pernah bisa dipaksa masuk ke dalam cetakan sempit, sebuah sistem produktivitas yang isinya cuma target demi target. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan lumayan provokatif nih buat kita renungin bareng. Kalau semua rencana dan target Anda saat ini tiba-tiba lenyap besok pagi, akan menjadi siapa Anda di tengah keheningan yang menyusul? Coba deh dipikirin, apa yang benar-benar tersisa dari identitas Anda kalau semua validasi dan metrik eksternal itu dicabut habis. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini, semoga ngasih sedikit perspektif segar buat ngejalanin hari-hari Anda.